Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Mai dalam pembelajaran pagi ini, yaitu materi PPKN. Mari diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu siap dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran secara daring. Nah, anak-anak, pembelajaran pagi ini membahas tentang aturan mengenai benda-benda di rumah. Nah, benda-benda di rumah itu bermacam-macam. Nah, yang ada di gambar ini adalah benda-benda di rumah yang kita harus meletakkan benda itu sesuai dengan tempatnya. Nah, anak-anak soleh-solehah, di rumah ada bermacam-macam benda. Di antaranya perabot rumah, mainan, alat tulis, dan lain-lain. Nah, masing-masing benda mempunyai kegunaan dan tempat sendiri-sendiri. Nah, seperti di ruang tamu ada meja dan kursi, ada vas bunga, dan lain-lain. Nah, di gudang ada bermacam-macam benda yang tidak dipakai atau belum dipakai sehingga harus diletakkan di gudang. Jadi benda yang tidak terpakai harus diletakkan di dalam gudang. Nah, itu diantaranya kegunaan dan tempat benda sesuai dengan kegunaannya. Selanjutnya, benda yang ada di dalam kamar yaitu tempat tidur, lemari, meja rias, kursi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya benda-benda di gambar samping yaitu alat-alat tulis, yaitu biasanya berada di meja belajar atau di dalam tas sekolah. Nah, ini adalah benda-benda yang digunakan untuk belajar. Selanjutnya, benda-benda di bawah ini adalah benda-benda yang ada di dapur. Apa saja itu? Ada panci, ada bermacam-macam benda ya di situ ya. Jadi itu adalah contoh benda yang ada di dapur dan meletakkannya harus di dapur. Nah, ketika selesai makan, kita harus kembalikan benda itu ke dapur atau ke tempat cuci piring. Jangan sampai setelah makan kita biarkan benda itu misalnya di ruang makan. Nah, ruang makan harus dibersihkan setelah makan. Ruang tamu juga begitu. Harus khusus untuk benda-benda yang ada di ruang tamu. Meletakkan tas sekolah harus di meja belajar. Meletakkan bantal dan guling harus di kamar seperti yang ada di slide berikutnya. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ustazah, semoga anak-anak bisa meletakkan benda-benda di rumah sesuai dengan tempat dan kegunaannya. Dan jangan lupa kita harus merawat dan membersihkan benda-benda yang ada di dalam rumah supaya rumah menjadi rapi dan bersih. Nah, seperti di gambar ini, kamarnya kelihatan rapi, bersih. Yang ada hanya benda yang ada di dalam kamar. Tidak ada selain yang ada di kamar. Yang kedua, di dapur. Nah, di dapur juga harus rapi, termasuk meja makannya juga rapi. Untuk ruang tamu, supaya tetap rapi, selalu dibersihkan dan dirapikan setiap hari. Nah, sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga anak-anak paham dan mengerti dengan penjelasan Ustazah. Mari pelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.